ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده لقد قال الله جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد والنية atau kama qala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa tidak bosan-bosannya memberikan limpahan karunia nikmat, taufik juga hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa bermajlis bertafakuh fiddin, menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari fadilah-fadilah yang ada di majelis-majelis zikir seperti ini. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Muhammad ke Taif, kemudian juga kita sampaikan materi tentang dakwahnya Nabi Muhammad kepada kabilah-kabilah yang datang ketika haji ke Makkah, maka dakwah itu kemudian membuahkan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya kaum Ansor ataupun orang-orang para sahabat yang tinggal di Madinah, hampir mayoritas mereka memeluk agama Islam. Yang sebabnya itu sudah kita jelaskan di pertemuan terakhir kita. Salah satu sebab kaum Ansor itu kenapa kok mau beriman kepada Nabi, karena mereka sudah sering terbiasa memiliki permusuhan dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi mengancam, nanti kalau keluar Nabi maka kami akan menghabisi kalian semuanya. Dan ternyata yang ditemui dahulu, yang bisa menemui Nabi tersebut adalah orang-orang Madinah dulu daripada orang Yahudi, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang menjadi duta dakwahnya Nabi, orang pertama yang mengajarkan agama Islam di Madinah, yang luar biasa amal jariahnya. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang, beliau memiliki amal jariah yang begitu besar, jasanya begitu besar untuk Islam. Beliau dakwah ke rumah-rumah sampai kemudian bisa mengirim surat kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, kami kabarkan kepada Anda bahwasannya tidak ada rumah yang ada dari kaum Khazraj ataupun Aus kecuali mereka telah menyebut di dalam rumah tersebut nama Allah, nama Nabi Muhammad dan Al-Quran. Maknanya hampir mayoritas orang-orang Madinah sudah memeluk agama Islam, kecuali orang munafiknya. Mereka memiliki casing agama Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kebusukan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk berhijrah. Hijrah yang keberapa ini berarti, Pak? Hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Hudaybiyah. Habasyah apa? Bukan Hudaybiyah. Ini petanya. Nah, yang kiri ini ada peta. Nah, Makkah itu di tengah sini. Kelihatan Pak Makkah? Di tengah-tengah ini Makkah. Nah,
Habasyah itu ke bawah, arah bawah, ke selatan Makkah, nyebrang laut Bahrul Kulzum, nyebrang laut. Kalau Makkah ke Madinah itu ke arah utara. Ini Makkah, kemudian ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Nah, jauhan mana berarti? Jauhan ke Habasyah. Jarak antara Makkah dan Madinah perkiraan berapa? 400 km perkiraan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah ke sana juga. Saya belum ke sana. Kejadian hijrah ini termasuk sejarah yang penting sekali bagi umat Islam. Saking pentingnya kisah ini ataupun kejadian hijrah ini dijadikan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu yang waktu menjadi khilafah, dijadikan patokan dan pedoman penanggalan agama Islam. Siapa yang menemukan? Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang masih hidup. Nah, mereka radhiyallahu anhu bermusyawarah kemudian menentukan bagaimana cara kita menghitung tanggal. Sudah ikuti orang-orang Nasrani saja. Pakai Masehi. Atau ikuti orang-orang Persia saja, pakai penanggalan mereka punya tanggalan Wallahualam. Atau pakai tanggalannya orang Mesir, Fir'aun. Mereka tanggalannya pakai matahari. Jadi Fir'aun itu banyak Pak. Fir'aun itu kalau di Indonesia seperti Hamengkubuwono, nama raja. Fir'aun itu nama raja di Mesir, bukan nama raja orang tersebut. Fir'aun itu setiap Fir'aun mati, maka mereka memajang fotonya, memajang gambar lukisannya di dinding. Banyak Fir'aun ini kan. Dan ketika tahun kelahiran Fir'aun tersebut pas matahari menyorot lewat ventilasinya ke ke gambar Fir'aun yang dia lahir pada tanggal tersebut. Setiap Fir'aun itu mereka luar biasa, orang-orang Mesir zaman dulu. Dalam penghitungan hisabnya mereka sudah bisa Pak. Gak perlu alat-alat canggih seperti sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum muslimin memakai tanggalan Hijriyah. Tanggalan yang berpatokan dari awal mula Nabi Muhammad SAW hijrah. Hitung awalnya adalah itu Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah peristiwa agung dalam sejarah Islam. Dari peristiwa inilah Islam berubah dari fase defensif, bertahan, penderitaan di Mekah menjadi fase ofensif, menjadi fase menyerang, memiliki kekuatan dan kejayaan yang ada di Madinah. Dari sini sebagian ulama kemudian berpendapat menyikapi tentang kejadian yang ada di Palestina. Gimana Pak dengan menyikapi kejadian di Palestina? Kondisi kaum muslimin hampir sama sebagaimana Nabi dan para sahabat dulu. Mereka tidak bisa beribadah, ketika beribadah diganggu. Ketika balas, misalnya membunuh orang Yahudi, ratusan orang Yahudi membunuh kaum muslimin, ditindas, tertekan. Maka sebagian ulama kemudian menyarankan dulu kalau model seperti itu kejadiannya, maka Nabi hijrah, meninggalkan bahkan tempat yang paling suci nomor 1 yaitu Ka'bah, masjid nomor 1 gitu, dalam Islam. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Madinah, kemudian kiblat kedua yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Tinggalkan walaupun untuk kiblat, kata ulama sebagian ulama seperti itu. Tapi mereka sendiri, orang-orang Palestina, kalau kita tidak bertahan, maka Islam tidak ada kemuliaannya lagi, tidak ada harga dirinya lagi kalau kita sudah menyerah di sini. Maka mereka memilih bertahan, walaupun dengan keyakinan 100% mereka akan wafat meninggal syahid. Dan kita tidak usah berkomentar kok gobloknya kok mending mati, kok mending hijrah saja. Waktu Nabi juga hijrah. Mereka punya ijtihad sendiri, kita nggak perlu komentar. Yang jalani mereka, tugas kita apa? Tugas kita membantu, membantu apa yang bisa
kita bantu. Wes enggak bantu, enggak ndormani blas, enggak ngirim harta juga, enggak ada apa-apa, tapi komentarnya luar biasa. Ya. Hamas itu gini, orang-orang Palestina itu salah ini. Mereka sudah tertekan malah dipacu. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saudara-saudara kita di Sudan jangan dilupakan. Itu ngeri sekali penindasan tekanannya mereka di daerah Darfur namanya. Terjadi perang saudara sudah sejak lama. Kondisi Sudan itu seperti Papua. Mereka kaya raya sekali. Sumber daya alamnya begitu luar biasa. Mungkin buka batu namun emas Pak di sana. Makanya dijadikan rebutan oleh negara Emirat Arab, didukung dengan mengirim senjata-senjata. Kenapa Papua sampai sekarang kok masih ada UPM? Karena ada yang nyokong. Siapa yang nyokong? Bahwa alam Islam yang mau menguasai sumber daya alamnya Papua. Gitu. Sama di Sudan juga seperti itu. Saking banyaknya sumber daya alam emas di sana. Walau alam kemarin saya dengarkan itu 50 ton per tahun emas bisa dihasilkan. 50 ton per tahun emas bisa dihasilkan dari negara Sudan. Penyokong emas terbesar dunia, termasuk penyokong emas terbesar di dunia. Tapi tempat-tempat tersebut biasanya mesti terjadi konflik. Di sumber daya alam yang begitu luar biasa di Irak, di tempat-tempat yang seperti itu terjadi konflik Suriah dan seterusnya. Dan luar biasa penindasannya, kejam sekali. Sama-sama dengan orang Sudan, sama seperti OPM itu kan juga orang Papua. Nindasnya siapa ya? Orang Papua, nakut-nakuti dan seterusnya. Sana juga seperti itu. Karena tidak bisa ataupun susah kemudian menguasai, maka warga yang dijadikan korban. Dalam satu hari terbunuh 2.000 orang. Bayangkan, satu hari 2.000 orang. Beritanya sudah ma'ruf sekali. Beritanya satu hari membunuh 2.000 orang. Gimana ini? Kita nggak habis pikir kok bisa seperti itu. Korban terbanyaknya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Mereka mau hijrah kemana? Tenda-tenda mereka itu cuma pakai tiang 4, kemudian atasnya pakai kain diisi 10 orang anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua. Ngeri sekali. Sejak itu perang terjadi sejak 2021. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi perang, tapi mulai pecahnya 2021 ketika itu teman-teman banyak yang pulang. Di sana itu madhabnya madhab Syafi'i dan ada rumah fikihnya Syafi'i di sana. Salah satu guru saya dulu belajar di Sudan 8 tahun. Nah, sekarang beliau ngajar di Boyolali di Darul Syahadah, dirikan pondok sendiri. Padahal yang dirahmati oleh Allah SWT, ala kulli hal, kondisi kaum muslimin hari ini itu dalam tanda kutip lemah. Kita tertekan, tidak punya khilafah, tidak punya pemimpin yang bisa mengarahkan. Gitu. Maka kembali ke materi, karena begitu pentingnya hijrah, sampai-sampai kaum muslimin menjadikannya sebagai awal penanggalan Islam Hijriah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan jajaran-jajaran menterinya Umar bin Khattab. Dan Rasulullah bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah, namun yang ada adalah jihad dan niat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah baiat Aqabah yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Maka satu persatu sahabat meninggalkan Makkah dengan penuh resiko. Keluar dari rumahnya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan rumahnya. Hijrah itu tinggal. Dengan kalau hijrah dari Mojokerto, gak ada niatan kembali lagi ke Mojokerto. Ninggalkan kalangan, ninggalkan rumah, ninggalkan kebun, ninggalkan pasar, ninggalkan tempat tinggal sejak lahir mungkin di situ ditinggalkan. Dan mereka keluar secara terhina malam-malam jam 2 mengendap-endap. Dan kalau ketangkap, wah itu bisa diadili sama orang-orang Quraisy. Nah, mereka keluar secara sembunyi-sembunyi, satu persatu, sampai orang Quraisy kemudian kok lama-lama habis ini orang-orang Muslim ini. Pengikutnya Nabi Muhammad, pengikutnya Muhammad kok lama-lama nggak ada. Ini kemana saja? Nggak tahu, nggak krosok. Tiba-tiba tinggal
sedikit sampai salah satu Umar radhiyallahu anhu, kecuali Umar. Ini Umar kalau hijrah nggak ada yang bisa menyamainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hijrah apa? Beliau pamitan dulu dengan Ka'bah, tawaf 7 kali, kemudian sholat, kemudian keliling ke halaqah-halaqahnya, tempat-tempat duduknya orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy sudah geram itu dengan apa yang dilakukan Umar. Kok wangi-wanginya terang-terangan, tawaf, sholat di Ka'bah dengan tata cara sholatnya Nabi, dengan tata cara tawafnya Nabi Muhammad SAW. Dan Umar waktu itu sudah tawaf sambil pakai baju perang, ada pedang di samping kanan, dia membawa anak panah di tangannya, keliling, kemudian mengatakan apa? Syahadil wujuh, wajah-wajah yang menghitam, wajah-wajah yang merah karena marah di hadapan orang-orang Quraisy, dan kemudian mengatakan, man arada an tusqilahu ummuh wa yuyattima waladah wa turammila zawjatahu falyalqini wara'a hadzal walad. Barang siapa yang pengen ibunya nangis gara-gara ditinggal anaknya, mati maksudnya, atau siapa yang ingin menjadikan anaknya yatim, siapa yang ingin menjadikan istrinya janda, maka temui aku di belakang lembah ini. Wani ayo, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wani, dan memang harus ada yang seperti itu dalam kondisi lemah. Umar bin Khattab ini dalam kondisi kaum muslimin lemah, belum diizinkan perang. Allah belum mengizinkan perang. Jangankan perang, hijrah saja belum diizinkan, apalagi perang. Apa yang Allah perintahkan? Kufu aidia, tahan tangan, jangan balas. Kufu aidia, tahan tangan dan sabar. Nanti ada masanya. Allah yang atur strateginya, gimana cara fase berubah dari fase lemah, katakan diserang, menjadi fase menyerang. Ada strateginya, bal-balannya strateginya, strategi parkir bis misalnya kayak Sintayong gitu kan. Apalagi menjalankan strategi keislaman. Umar bin Khattab seperti itu, berani kendel, dan ini baru sahabatnya, apalagi nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah di hadapannya Namrud, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Namrud? Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Orang-orang yang beriman, apakah kamu tidak melihat bagaimana orang, maksudnya Namrud ini, yang berdebat dengan Ibrahim alaihissalam fi rabbih, tentang Rabbnya, an atahu Allahul mulk, ketika dia diberikan kekuasaan. Iqala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim menantang Namrud. Rabbku itu adalah dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, kata Nabi Ibrahim. Lala mekur menghidupkan, mematikan saya juga bisa, kata Namrud. Nabi Ibrahim bilang, gimana? Panggil 2 orang di luar, kata Namrud. Maka menterinya, maka tentaranya acak ngambil 2 orang. Kemudian penggal yang satu ini dan biarkan yang satu ini di hadapannya Nabi Ibrahim. Yang satu dipenggal, yang satu dibiarkan hidup. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Oh, itu Nabi Ibrahim pada takdir itu, Bang. Melihat orang dipenggal di depannya, gara-gara dia yang bilang, Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Saya juga bisa, kata menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Rabbku adalah zat yang mengeluarkan matahari dari arah timur. Kalau kamu memang Rabb, kamu bisa mengatur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Kamu hitam dari kafir. Maka orang kafir ini, yaitu Namrud, maksudnya dia terdiam 1000 bahasa dan tidak bisa menjawab debatnya, kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apakah dengan kalah debatnya Namrud dengan Nabi Ibrahim menjadikan Namrud ikut agamanya Nabi Ibrahim? Ya, tetap Namrud kafir. Kadang kita harus ngalah, meninggalkan perdebatan, Pak. Kadang perdebatan itu mau gaya, Pak.
gengsi kalah ngomong, gengsi kadang nggak ada gunanya. Buat kita menang pun nggak ada gunanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim kita ambil pelajaran, menang pun nggak ada gunanya, apalagi kalah jelas mereka tambah sombong. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Sama juga ini menunjukkan keyakinan yang begitu besar luar biasa tentang sahabat Umar radhiyallahu anhu. Memang harus ada model-model orang Islam yang seperti ini. Kenapa? Biar disegani. Agama Islam itu disegani dengan wujudnya orang-orang seperti ini. Jangan pernah ikut ngaji Ustadz Danang. Kenal Ustadz Danang dari Blitar. Beliau dulu sekali waktu saya masih SMK atau SMP waktu itu. Beliau waktu dulu FPI, Pak. Front Pembela Islam dulu sih zamannya atau itu nanti. Kalau ada tahun baru, nahi mungkar, dia pernah di penjara. Kadang itu pernah di penjara gara-gara nahi mungkar. Orang cari pom pacaran yang tengah kebun, yang tengah sawah, berduaan malam-malam, nah itu diusir. Tempat-tempat karaoke, diskotik itu ditanyai. Ini ada surat izinnya enggak? Kalau remang-remang, nah ini mungkar intinya. Sampai kemudian ketangkap polisi gara-gara itu di kantor polisi kok sempat-sempatin banting printer. Makanya sempat di penjara. Jadi harus ada yang seperti itu. Kalau di Lamongan ada namanya Faruk. Waktu alam nama asli atau nama gantian gitu. Dulu banyak premannya juga di sana, preman tobat di daerah Solo, di daerah Lamongan itu banyak. Faruk itu seingat saya beliau pendekar atau SH apa gitu. Tak kenal sekali itu di kalangan orang-orang sana. Sekelas dangdut palapa, kalau zaman dulu kan palapa, itu dibubarkan dan tidak ada yang berani melawan. Dia naik ke panggung, kemudian mengambil mic, saya atas nama Faruk membubarkan acara konser dangdut ini. Yang nonton ratusan, mungkin ribuan yang nonton konser dangdut palapa waktu itu. Nggak ada yang berani, Pak. Ini model-modelnya persis Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang ingin bojone yatim? Bojone yatim. Siapa yang ingin bojone jadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya nangis karena kehilangan anak? Temui di belakang lembah ini. Duel. Mau 10 lawan 1, ayo siap saya. Dan Umar radhiyallahu anhu memang seperti itu. Kalau sudah pakai baju perang, sudah bawa pedang, itu antara dua. Kalau nggak hidup dia mati. Dan ini yang pernah dilakukan beliau radhiyallahu anhu ketika mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh salah seorang sahabat, mau kemana kau Umar bin Khattab? Kok pakai baju perang? Nggak ada perang pakai baju perang, mau kemana? Saya ingin bertemu Muhammad. Saya sudah berazam ingin membunuh Muhammad. Dia yang memecah belah kita, dia yang membodoh-bodohkan kita, dia yang ini, dia yang itu, dia yang wah sudah. Maka kata sahabat ini, apakah kamu nggak mengurusi keluargamu dulu itu? Adikmu perempuan, dia sudah masuk Islam. Tasobba, dia sudah masuk agama bid'ahnya Muhammad. Nah, iya dituduh bid'ah Nabi Muhammad bid'ah saja, dituduh orang gila, penyair dan seterusnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu adanya umat sekarang. Siapa? Tidak ada. Itu zaman dulu yang saya juga Danang itu zaman dulu. Pak Faruk yang ada di Lamongan itu zaman dulu saya ngaji awal-awal ngaji. Gitu. Zaman apa itu kan dulu sebelum pondok ramai, sekarang sudah mulai tidak ada lagi. Gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini tidak ada yang jamaah masjid sosoknya kayak Umar radhiyallahu anhu. Kalau ada kemungkaran risih, Pak. Sekarang udah makanya kemungkaran di mana-mana. Enggak berani. Ilmunya banyak, mungkin lebih banyak daripada orang-orang dahulu, tapi semangatnya melemah. Semangatnya melemah. Kayak maslahah, mursalah. Masalahnya kalau kita lakukan ini nanti mafsadahnya luar biasa. Mending masalahnya seperti ini, oke? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT.
Maka tiba ketika sudah semuanya sahabat, hampir semuanya, enggak semuanya, ada beberapa sahabat yang tetap di Makkah setelah Nabi Muhammad hijrah. Ya, anak perempuannya beliau, Fatimah radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar, mereka masih tinggal di Makkah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan perintah untuk hijrah. Ya, yang hari-hari sebelum itu orang-orang Quraisy mereka sudah bermusyawarah untuk menyusun strategi. Ini dengan ini pengikutnya Muhammad ini kok sudah sepi, dia tinggal sendirian. Ini kita harus mengambil langkah. Ini dia pasti tinggal di satu tempat, menyusun strategi di sana. Kemudian kita tidak ada kerjaan lagi. Jadi kadang gitu lah. Orang itu, kita itu kalau punya sengketa dengan seseorang itu rupanya masalahnya. Gitu. Tapi tidak uangnya senang kayak boleh. Mungkin apa gitu? Saya gelut sama kayak kalau ada yang mbah-mbah itu punya cucu atau punya anak-anak ngumpul di rumah pada pulang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu di sana. Tapi lewat sebulan, wah rumahnya wis kayak kapal pecah, ramai kok di sini. Tapi nanti kalau mereka kembali ke rumahnya, kembali mudiknya sudah dicari-cari lagi. Tapi lewat kumpul gelut. Nah, kalau kumpul bertikai. Ini sama seperti orang-orang Quraisy ini. Enggak ada kerjaan, enggak ada ngomong. Kalau enggak ada pengikutnya Nabi Muhammad ini kita ngapain nganggur ini? Enggak seru. Maka mereka menyusun rencana. Ini rencana terakhir. Kita harus gimana cara agar Muhammad tidak bisa melanjutkan dakwahnya. Berkumpul di Darun Nadwah. Berkumpul di Darun Nadwah. Mereka satu tempat yang diwakafkan untuk musyawarahnya orang-orang Quraisy. Semua keputusan itu terjadi di tempat Darun Nadwah tersebut. Nah, ini mereka berkumpul cara melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Diadarikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anfal. Dan ingatlah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah tatkala orang-orang kafir mereka bermakar, mereka bermusyawarah liyusbituka, untuk menangkapmu, memenjarakanmu, mengasingkanmu, al yukhrijuka, atau mengusirmu, mengeluarkanmu dari Makkah, mengasingkanmu di tempat pengasingan. Al yaqtulu, mereka bermakar juga untuk membunuhmu dengan berbagai strategi macam. Dengan berbagai macam strategi. 3 itu, ditangkap, dipenjara, atau diasingkan, diusir, atau yang ketiga dibunuh. Ini yang dimusyawarahkan di Darun Nadwah. Ada satu setan yang waktu itu menjelma menjadi manusia. Setan itu lemah, saking lemahnya dia isone mau menjelma kok cuma ngasih syarat, dia nggak punya kekuatan. Kalau seandainya setan itu punya kekuatan, Bapak Ibu dalam hati Allah SWT, kita nggak mungkin bisa hadir ke majelis ilmu ini, digandoli lah kayak kita harus Makkah wabad. Tapi ini setan bisanya cuma yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisa cuma bisik-bisik tok. Nggak bisa kemudian menghalangi kita, nggak bisa. Yang dilakukan antara bisik-bisik dan memotivasi, ya gitu aja, lakukan itu. Orang-orang Quraisy bersepakat. Ada yang usul, saya usul agar Muhammad ini ihbisuhu fil hadid wa adribu alaihi baban summa tarabbasu bihi ma asaba ashbahahu min asy-syu'ara. Tangkap dia, kemudian masukkan ke dalam penjara, kemudian kunci pintunya dan tarabbasu, jaga 24 jam, jangan ada yang bisa mengeluarkannya. Sebagaimana kita biasa melakukan kepada para penyair-penyair terdahulu. Nah, kata setan yang menjelma jadi manusia, itu bisa Pak, setan menjelma jadi manusia beberapa kali di sirah. Menjelma jadi manusia dalam makar membunuh Nabi, menjelma jadi manusia ketika ngompori orang-orang Quraisy perang Badar. Ketika sama perang Badar dia kabur duluan malah, ya. Menjelma jadi setan. Nah kata
Setan yang menjelma jadi manusia, dia jelmanya jadi orang yang sepuh, Syekhun Najd. Ketika ditanya, kamu siapa? Orang-orang Quraisy pun tidak kenal, kamu siapa? Saya orang dari Najd. Nah, saya mendengar bahwasanya kalian mau memutuskan perkara untuk melenyapkan Muhammad. Barangkali saya bisa memberikan kepada kalian keputusannya. Nah, bisa memberikan kepada kalian ide-ide yang cemerlang. Ketika disampaikan ide ini, penjara saja, kata dia apa? La wallahi, setan tuh. Sumpahnya pakai Allah. La wallahi, ma hadza lakum bi'al. Ini ide yang tidak pas. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun. Kalau seandainya kamu penjarakan dia sebagaimana yang kalian ucapkan, la yukhrijanna amruhu min wara'il bab. Pasti akan keluar dakwahnya lewat pintu-pintu penjara. Alladzi adrakum dunahu ila ashabihi. Pasti kabar itu akan tersebar ke sahabat-sahabatnya yang ada di luar sana, yang mereka membangun kekuatan dan mereka akan menyerang kalian, kemudian mengeluarkan Muhammad dan mereka tetap bisa melanjutkan sedangkan kalian kalah. Kata syawaru summa qala qailus, cari pendapat yang lain. Kata yang lain, nukhrijuhu min baini adhurina. Kita keluarkan saja dari sisi-sisi kita. Kita keluarkan dia dari Makkah. Fanunfihi min biladina. Kita asingkan dia dari Makkah. Fa idza ukhrija 'anna wallahi ma nubali aina dhahab. Kalau sudah keluar ya kita biarkan, enggak urus dia mau pergi kemana saja. Wala haitsu waqa idza ghaba 'anna wa faradna minhu. Maka kata setannya ini yang menjadi manusia, la wallahi ma hadza lakum birai. Ini menurut saya setan ini dalam kondisi dia tidak punya idean. Dia cuma bisa ngasih saran, ini enggak pas, ini pas, ini enggak pas. Nah, kalau kamu pengen mengeluarkan itu enggak pas. Kenapa? Ma hadza lakum birai. Alam tara husna hadisi wa halawata mantiqihi wa barakati ala qulubil rijali bima ya'ti bihi. Apa kamu enggak tahu bagaimana cara dia bicara, lembutnya, bagusnya, indahnya perkataannya, dan dia bisa menaklukkan hati-hati manusia. Kalau kamu asingkan di tempat baru, dia pasti akan punya pengikut di sana, lebih gampang dia menyebarkan dakwahnya. Nah, ini nggak pas. Kemudian datang orang yang lebih parah daripada setan, bahkan setan pun tidak punya ide itu. Kata Abu Jahal ibn Hisham, wallahi inna lira'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Demi Allah, aku memiliki ide yang kalian pasti tidak ada yang punya ide seperti saya. Nah, setan pun tidak punya ide itu. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa ide apa ya Abul Hakam? Ide apa wahai bapak kebijaksanaan? Kenapa? Karena idenya Abu Jahal ini sering dipakai. Yang memutuskan perkara orang-orang Quraisy dia Abu Jahal. Mau diangkat menjadi rajanya Quraisy. Qala an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jaridan nasiban wasitan fina. Kita ambil dari setiap kabilah di antara kita anak muda yang dia paling kuat, paling cerdas, paling pintar, paling pintar main pedang dan seterusnya. Yang paling lincah. Summa nu'ti kulla fatan minhum sayfan shariman. Kemudian kita bagi kepada mereka pedang-pedang yang tajam. Summa ya'madu ilaihi fayadribuhu biha darbata rajulin wahid fayaqtuluh. Kemudian kita suruh di mereka untuk membunuh Muhammad dalam satu pukulan. Jadi darahnya Muhammad itu tersebar di pedang-pedang mereka, di pedang-pedang kabilah-kabilah ini. Dan Bani Hashim, Bani Muthalib nggak mungkin bisa menuntut dari kita nyawa dibalas nyawa. Karena kita banyak kabilah. Pasti mereka kemudian terpaksa meminta dia 100 unta untuk mengganti nyawanya Nabi Muhammad. Pasti mereka itu, kalau mereka minta kita kasih. Gampang itu bagi kita, cuma 100 unta. Ya. Maka orang-orang Quraisy waktu itu ya benar juga. Kalau Syekhun Najd, al-qaulu ma qala rajul. Ide yang paling pas adalah idenya Abu Jahal ini. Ini sudah yang paling pas ini. Kita bunuh saja Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad SAW di malam itu juga mereka musyawarah siang. Malam itu juga Nabi Muhammad sudah ditunggu di depan rumahnya 10 anak-anak muda
dengan membawa pedang untuk siap membunuh Nabi Muhammad SAW. Kondisinya Nabi Muhammad masih ada di dalam rumah. Kemudian beliau yakin dengan janji Allah. Allah memerintahkan hijrah. Piye carane? Pasti saya hijrah dan pasti saya akan sampai tujuan. Walaupun di depan rumah ada 10 anak-anak muda yang dia sudah siap untuk membunuh saya dengan segala fasilitasnya. Tapi kalau sudah Allah memerintahkan, apapun rintangannya pasti akan dapat. Itu seperti rezeki, Mas. Rezeki itu apapun rintangannya, kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kita, pasti dapat. Allah kalau sudah memerintahkan untuk ibadah, apapun rintangannya pasti bisa. Nah kita dengar kabar, kenapa ya? Kok ada penjual bubur kemudian bisa naik haji? Kok ada ibu-ibu tua renta yang orang miskin rumahnya gede, tinggal di tengah hutan tapi tiap tahun bisa korban, tukang becak bisa korban, kok bisa? Secara akal kita, nah itu nggak mungkin kayaknya. Kita yang tiap hari mungkin dapat gaji 100.000, 150.000, 200.000, orang mesti tiap tahun korban. Tapi berawal dari cita-cita dan perintah keyakinan bahwasanya pasti bisa, apapun rintangannya itu tidak akan menjadi masalah. Rasulullah ditunggu di rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca surat Yasin, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dengan segala resiko. Karena digerebek Nabi Muhammad ini, digerebek rumahnya, didobrak kemudian digerebek, mau dibunuh ketika tidur. Nabi Muhammad menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya, pembaringannya dengan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang dan di belakang mereka ada penghalang. Fa'aghshaynahum, kemudian kami butakan mata mereka, fahum la yubsirun. Dia tidak, mereka anak-anak muda ini tadi tidak bisa melihat. Nabi keluar dengan baca surat Yasin sambil ngambil tanah, dan tanah tadi ditaruh di atas kepala anak, semuanya rata, dikasih pasir kepalanya. Ini ayat ini, kalau ada santri saya yang kesurupan, ya, ngamuk, dicekel kancane limo, tidak ngatasi, biarkan saja. Tak bacakan ayat ini. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan, sambil dari ini misalnya santri yang kesurupan tak pepet tembok, kemudian saya bikin garis. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, sambil berdoa, ya Allah butakan matanya, ya Allah kunci tangan kakinya di lantai. Sudah dia teriak-teriak, misuh-misuh biasanya, kata-kata kotor keluar semua dari anak-anak kesurupan ini tadi, kunci mulutnya. Sudah, mereka nggak gerak, nggak sampai repoti liar ya lagi. Doa saja sudah. Kalau nggak bisa baca ayatnya, nggak hafal ayatnya, doa saja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah kunci tangannya, kunci kakinya. Lekat mempan berarti yo kurang hafal sini kan. Alhamdulillah. Kalau saya tak praktekkan mempan, ya mempan. Wajah Nabi bayi akhirnya misalnya, tapi kadang mempatnya mau 5 menit, 10 menit, nanti lepas lagi. Ya. Nanti bacakan lagi kalau lepas. Intinya adalah agar nggak repoti lihatnya. Kalau kamu luar biasa, nyakari kemudian dobrak-dobrak rusak orang-orang kesurupan itu. Ya, jadi itu sebagian sekelumit kisah kehidupan di pondok. Ini lagi bilang alih job ruqyah barang, tapi nggak usah minta saya ruqyah, Pak. Saya bukan spesialis ruqyah, ya. Yang memang spesialis saja, hanya kalau cuma sibuk saya ruqyah santri kok khusus,
saya maju dan tetap minta tolong rupiahkan rumah saya, guys. Ada waktu aku ya. Baik, Rasulullah membaca waja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian beliau keluar menemui ke rumahnya Abu Bakar, mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk hijrah. Abu Bakar sudah lama, ya Rasulullah, kapan saya hijrah? Ya Rasulullah, kapan? Kata Rasulullah SAW, la ta'jal, jangan buru-buru wahai Abu Bakar. La'alallahu yaj'alu laka sahiban. Mungkin Allah sengaja mengakhirkan hijrahmu karena ingin mencari kamu teman hijrah. Jangan buru-buru. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya harta luar biasa, termasuk salah seorang sahabat yang kaya-kaya. Beliau tidak punya keinginan apa-apa. Gara-gara kata-kata Nabi ini, mungkin Allah mau memberikan temanmu untuk berangkat hijrah. Kamu hijrah gak sendiri, Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Beli kota 2. Mau gara-gara kata-kata Nabi itu, mau anak konjone, pokok aku tuku kota loro. Sijine tak ke konco, konjone sapa. Dan Abu Bakar tidak menyangka kalau ternyata sahabatnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar beli kota, dititipkan, kemudian beli perlengkapannya. Seperti kalau kita mau mudik, seperti kalau kita mau tamasya, bawa perlengkapan. Nah, maka kemudian datang Nabi Muhammad ke rumahnya Abu Bakar, berangkat. Nah, Rasulullah kemudian bertanya kepada ya Abu Bakar, akhriju, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Untuk apa? Untuk merahasiakan apa yang mau dilakukan Rasulullah. Keluarkan. Ya Rasulullah, di rumah ini cuma ada 2 anak saya, Fatimah, ini Aisyah dan Asma. Hanya ada Asma, mereka anak saya. Mereka 2 anak saya. Tidak jadi masalah, biarkan saja. Maka Rasulullah mengatakan, aku telah diizinkan untuk berhijrah dan kamu adalah temanku hijrah. Abu Bakar menangis karena gembira, bukan karena takut. Harusnya takut kalau kita berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, resikonya gede lah. Buronan nomor 1, DPO nomor 1. Nabi Muhammad itu ketika hijrah, Abu Jahal ketika sudah ini gagal mau membunuh Nabi ini, anak-anak mudanya gagal yang diutus ini, apa yang dilakukan Abu Jahal dan orang-orangnya? Bikin sayembara yang bisa nangkap Nabi Muhammad hidup ataupun mati dapat 100 unta. 1 unta kita anggap harganya 50 juta kali 100, 5M. 5M benar benar? 5M atau 500 juta? 5M atau 500 juta? 50 juta kali 100, 5M satu kepala. Wah, itu ya rebutan orang-orang Quraisy. Lumayan kalau dapat 5M wis 2 keturunan mungkin kali kalau zaman sekarang. Wis gak usah neko-neko, gak usah cari repot-repot kerja. Berarti waktu itu orang-orang Quraisy hidup di taraf kemiskinan luar biasa. Senang mendapatkan 5M, maka dikejar kemana-mana. Nabi Muhammad SAW ini strateginya. Yang kanan Pak, kita perhatikan. Makkah Mukarramah itu ada di pojok ini, kelihatan tidak? Nah, di pojok paling kanan bawah Makkah Mukarramah itu di situ. Yang beliau lakukan untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy, beliau ke arah selatan, masuk ke Jabal Thawr. Jabal Thawr. Kenapa dinamakan Jabal Thawr? Karena Thawr itu dari kata sapi. Karena pegunungan tersebut seperti punuknya sapi, tidak seperti punuknya unta, punuknya sapi. Nah, beliau ke selatan. Orang-orang Quraisy ini pasti menyusul teman-temannya ke Madinah. Kalau ke Madinah berarti ke arah utamanya Makkah. Tapi Rasulullah tinggal di Jabal Thawr selama 3 hari di gua. Di gua Jabal Thawr 3 hari dengan strategi yang luar biasa. Nanti mungkin kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Setelah 3 hari, yang beliau lakukan adalah kemudian menempuh perjalanan lewat samping-samping Makkah, di luar Makkah. Lewat, umumnya orang itu lewat jalan yang warna coklat itu, tapi nanti lewat yang warna hijau ke Jabal Thawr, kemudian muter lewat jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Makkah, lewat jalan yang susah
Sama perjalanan 400 km lama luar biasa. Kok naik bis berapa Pak yang pernah haji umroh? 4 jam? 6? Berapa Makkah sama Madinah? Belum ada yang haji ya? Berapa? 6 jam. Itu naik bis dan jalan tol. Naik bis dan jalan tol. Tolnya tidak seperti Indonesia, tol rame bisa, sana sepi lah. Tolnya sepi itu. Bisnya tidak ada kayak bis Mira, bis Subenerayu, rame kayu satu semuni. Mayu Piroe, gas kita 6 jam. Dan itu jalan Nabi Muhammad SAW. Naik onta. Betapa capeknya Allah berapa hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, semuanya ini butuh perjuangan ya, dalam mengamalkan Islam ini. Keislaman kita kadang perlu dipertanyakan. Kok Islam kita tidak ada ujiannya? Padahal Allah mengatakan, apakah orang-orang Muslim itu menyangka bahwasanya mereka mengatakan an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Mereka mengatakan aku telah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mereka tidak diuji. Maknanya apa? Maknanya orang beriman sama ujian itu sudah kontraplik. Jadi kalau kita diuji gara-gara beriman, wah itu sudah sesuai jalan siratal mustaqim. Tapi kalau beriman kok tidak ada ujiannya sama sekali, wah itu berarti keimanan kita mungkin baru ecek-ecek, belum ada apa-apanya. Keimanan itu butuh pembuktian, keimanan itu butuh bukti bahwasanya iman itu cinta. Karena salah satu syarat iman itu adalah cinta, mahabbatullah, mencintai Allah SWT, mengorbankan. Ini Nabi Muhammad berkorban. Berkorban sudah mentok terakhir, berkorban nyawa, berkorban waktu, berkorban jiwa. Kemudian bisa membangun strategi dakwah di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah ada ini, ada bisa banyak yang belum tersampaikan sebenarnya, tapi yang jadi masalah karena memang kisah hijrah ini tidak bisa disampaikan 1 jam 2 jam, ini perlu daurah Pak. Dari pagi sampai sore bahas tentang hijrah itu gaya enak. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga gitu, kalau kultum dari pagi sampai maghrib loh Pak. Daurah sekali-kali Pak, jadi mengadakan daurah ini tentang apa itu dari pagi sampai sore kan jarak belum ada kayaknya di Mojokerto atau di masjid-masjid Muhammadiyah itu belum ada daurah pagi sampai sore. Harus berkorban lah, kita harus berkorban mau ngaji loh kan, duduk dengarkan, nanti pulang juga dapat makan gitu kan. Oh enak itu, tidak perlu seperti Nabi Muhammad sampai melopoh kakinya, sampai lecet kakinya, dilempari kakinya. Enggak, korban untuk apa? Upgrading diri, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita lewat mana lagi kecuali kalau enggak thalabul ilmi, daurah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kali ini membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW itu bermanfaat untuk kita, dan setiap kita memiliki kewajiban hijrah. Hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Meninggalkan sesuatu yang buruk, teman-teman yang buruk, meninggalkan ma'isyah, sumber kehidupan yang buruk kepada yang lebih baik, walaupun itu kelihatan matanya cuma sedikit, secara kasat materi cuma sedikit, secara kasat materi tidak seberapa, tapi hijrah itu memang seperti itu. Di mana-mana kalau pindah itu mesti mulai dari baru dan susah. Tugas kita adalah sabar. Allah a'lam bishawab. Aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.